Ar-Rahman, Kota Palembang akan melaksanakan prosesi pelantikan kepengurusan organisasi santri Pondok Pesantren Ar-Rahman masa bakti 2024-2025. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Para madrasah, para wakil, para ustaz-ustazah semuanya, musyrif-musyrifah, santriwan, santriwati yang kami cintai dan kami sayangi. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama mensyukuri nikmat Allah yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Apapun yang kita butuhkan, Allah selalu berikan, walaupun tanpa kita minta. Kebutuhan jasmani dan rohani kita selalu terpenuhi tanpa kita minta dan tanpa kita rencanakan. Allah tetap memberikannya. Untuk itu wajib kita bersyukur atas segala nikmat tersebut. Terlebih pada hari ini adalah hari terakhir untuk bulan Sya'ban. Walaupun sebagian golongan, sebagian orang yang pada hari ini telah menjalankan ibadah puasa, namun kita sebagai umat yang baik, masyarakat yang baik, tentu wajib mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh Amirul, ya, oleh Amir atau pemerintah. Maka kita sebagai warga negara yang baik wajib mematuhinya, karena pemerintah yang menetapkan untuk pelaksanaan ibadah puasa berdasarkan sidang isbat di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Pelaksanaan ibadah puasa dilaksanakan pada hari Selasa dan termasuk di berbagai belahan dunia kebanyakan hari Selasa. Dan itu adalah sekalian para ustaz-ustazah yang saya hormati dan kami cintai. Mudah-mudahan ini bagian hal terpenting untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua istiqomah hingga akhir kehidupan kita semua, tetap melaksanakan syariat Islam, tetap melaksanakan syariat yang telah disyariatkan, yang telah dicontohkan, telah diperjuangkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan nantinya kita akan tetap istiqomah dan dalam kehidupan kita pun akan senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah. Karena sekalian, karena alhamdulillah pada hari ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh tadi dibaca dari surat Ali Imran mulai dari ayat 31 kalau tidak salah sampai ayat 36, itu mengisahkan bagaimana seorang nabi, ya, seorang nabi yaitu Imran beserta istrinya bernadar agar Allah berikan keturunan. Ya Allah, saya bernadar, ya Allah, ketika nanti Engkau berikan anak, maka saya bernadar agar anak saya itu menjadi mengabdi seumur hidup. Kemudian Allah berikan
anak. Padahal keinginan dari sang Imran adalah agar diberikan anak laki-laki. Ya, tapi apa? Ya, yang terjadi? Kemudian sang Imran berserta istrinya setelah istrinya melahirkan melaporkan kepada Allah, ya Allah, saya telah melahirkan anak darimu ya Allah, anak yang telah engkau karuniakan, yaitu seorang perempuan. Maka diberikanlah, maka bernazar karena Maryam, maka akhirnya diberikanlah nama Maryam. Kemudian dari Maryam inilah anak seorang Imran, anak yang sangat berbakti, seorang putri yang tak pernah melakukan dosa, seorang putri yang tak pernah melewatkan ibadah. Semasa hidupnya tidak pernah sekalipun melaksanakan atau melakukan perbuatan dosa, dan pada akhirnya menimbulkan fitnah yang luar biasa. Allah berikan suatu ujian dan cobaan, tapi ujian dan cobaan itu menjadikan Imran, menjadikan anak atau cucunya tadi menjadi seorang yang amat sangat luar biasa. Karena seorang anak putri yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa tiba-tiba hampir tidak pernah kenal dengan orang laki-laki kecuali ayah, tidak pernah melakukan dosa apapun dan selalu taat ibadah. Tiba-tiba hamil, orang tidak pernah keluar, maka lahirlah seorang Nabiullah yang amat sangat luar biasa, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Begitu ketika Imran punya anak yang namanya Maryam, ketika hamil kan menjadi bahan pergunjingan yang sangat luar biasa, hebohnya. Nah, itu anak si Imran. Bagaimana orang yang bisa, yang katanya seorang nabi, yang katanya seorang wali Allah, seorang hamba Allah yang taat, tetapi punya anak yang demikian? Maka dijawablah ketika lahirnya Nabi Isa. Begitu Nabi Isa lahir, maka menjawab segala apa yang telah difitnahkan pada keluarganya. Begitulah kisah sekelumit kisah bagaimana agar dalam kehidupan kita, tentunya sebagaimana di dalam dikisahkan tadi, apapun yang telah diberikan oleh Allah, marilah kita senantiasa tetap mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang ada pada diri kita, apapun yang terjadi pada diri kita, merupakan proses kehidupan yang semuanya itu tak terlepas dari qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di kesempatan yang baik ini, di kesempatan menjelang bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, man faraha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bahagia, yang senang atas datangnya bulan Ramadan, maka haramallahu jasadahu, Allah mengharamkan jasadnya ala nirani, untuk dimasukkan api. Kegembiraan kita menjelang bulan Ramadan ini tentunya adalah kegembiraan di dalam hati kita, karena kita telah diijabah doa kita. Karena sebelumnya kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi syahri, sebelum bulannya Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ketika kita masih berada di bulan Rajab, kita selalu berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan hidup saya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah nanti pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, wajib kita syukurin, besok insya Allah akan
datang bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan menyelesaikan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan akan tetap diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dan diberikan keberkahan hidup kita untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini pula, proses untuk pemilihan organisasi santri pondok pesantren Ar-Rahman baik tingkat madrasah sanawiyah maupun tingkat madrasah aliyah, yakni OSIS dan OSBA, pada kesempatan pagi hari ini akan kita lantik nantinya. Semoga para pengurus yang telah tersusun dalam kategori organisasi kepengurusannya, semoga Allah berikan kekuatan, berikan keikhlasan dalam melaksanakan tugas di masa yang akan datang, dan Allah berikan pahala yang luar biasa di masa yang akan datang. Anak sekalian, perlu saya informasikan bahwa tugas kalian adalah berlatih. Ketika di pondok itu berlatih, ya, ini perlu saya sampaikan secara terus menerus. Kalian harus berlatih menjadi orang hebat, menjadi pemimpin, menjadi orang kaya. Jangan berlatih jadi orang miskin, berlatih jadi gembel. Ya, kenapa? Bagaimana caranya berlatih menjadi seorang pemimpin? Yaitu kalian akan dapat, ya, sebagaimana yang telah diamanatkan. Memimpin suatu organisasi itu bagian dari latihan bagaimana nanti di masa yang akan datang kalian memimpin. Paling tidak kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap insan, setiap person itu adalah pemimpin. Wa kullukum ra'in, dan setiap insan itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Mas'ulun an ra'iyah, akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah engkau yang diamanatkan. Untuk itu, menjadi pemimpin, maka laksanakanlah. Yang jadi ketua bagian ini, semua kalian adalah calon-calon pemimpin. Maka ketika kalian diberikan amanah, maka laksanakan dengan penuh keikhlasan dan penuh kesungguhan. Ya, kalau melaksanakan dengan setengah hati, maka biasanya nanti juga tidak akan menghasilkan apa-apa. Untuk itu, inilah yang menjadi kalian. Mudah-mudahan dengan latihan yang menjadi pemimpin yang baik, maka insya Allah ke depan nanti kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Ya, kemudian melatih menjadi orang kaya. Berlatihlah menjadi orang kaya. Bagaimana melatih orang kaya? Melatih menjadi orang kaya itu selalu aktif dan kreatif. Tidak ada orang kaya itu yang males garunya tidur saja, tidak ada. Tapi orang kaya itu adalah orang yang selalu aktif dan kreatif. Aktif dalam belajar, aktif dalam kegiatan. Inilah melatih diri kita untuk menjadi kaya. Ya, kalau kalian ingin menjadi orang yang miskin, melarat, ya, maka tidurlah terus, maleslah terus. Ya, salah satu melatih orang menjadi orang kaya, satu, kalau habis makan, ya, sebagaimana yang selalu saya sampaikan, ciri-ciri orang calon orang melarat, miskin, ya, itu satu, dia males. Dua, kalau makan dia selalu tidak mau cuci piring dan tempat sendiri. Tiga, tidak mau dia memberesin, merapikan tempat-tempat yang dimana dia tinggal. Keempat, dorong tempatnya. Itu calon, ya, itu salah satu antara lain ciri-ciri calon orang melarat dan miskin. Ya, miskin di dunia dan miskin di akhirat. Dan gimana dan miskin di akhirat? Di dunia saja malas beribadah, di dunia saja malas untuk menjadi hamba Allah yang baik. Nah, untuk itu anak sekalian,
Ya terserah kalian. Yang jelas selalu saya sampaikan, ya. Salah satu antara ciri-ciri orang melarat, kalau kalian nanti hidup melarat pada saat hidup keluar dari si dewasa, itu akibat dari kesalahan-kesalahan kita sendiri, bukan kesalahan orang lain. Ya. Jadi maka latihlah jadi orang kaya, latihlah jadi orang sukses. Bagaimana caranya? Selalu aktif, kreatif, belajar dan selalu berinovasi. Minimal, ya minimal nanti kaya hati, kaya pikiran, bukan kaya karena laisal ghina an kasratil aradi walakinal ghina ghinan nafsi. Yang dinamakan dan dimaksud orang kaya bukan karena banyak hartanya, tetapi kaya hati. Banyak orang yang kaya raya tetapi dia miskin dan melarat. Dia kaya tetapi dia masih minta. Dia kaya tapi masih ngerampok. Dia kaya banyak duit tapi masih kurang. Itu namanya miskin dan melarat. Kalau orang kaya pasti selalu memberi. Tidak mungkin mau miskin, dia mau kaya itu minta. Ya, untuk itu anak sekalian, jadilah orang atau berlatihlah menjadi orang-orang kaya. Demikian mudah-mudahan sekalian yang menjadi pengurus di masa yang akan datang, semoga akan menjalankan amanatnya dengan sebaik-baiknya. Dan saya pesan kepada sekalian, yang siapapun yang berada di tempat ini, khususnya masih di lingkungan hidup di pondok pesantren ini, wajib mematuhi peraturan dari misalnya OSPA. Apapun yang diajak oleh OSPA, selagi tidak menyalahi ketentuan dari ketentuan pondok, maka wajib mengikuti. Tidak ada istilah saya kelas 12 ya, tidak ada, harus ikut. Ya, harus mengikuti selagi masih berada di tempat ini. Walaupun mungkin yang ngajak, yang nyuruh itu adik kelas kalian, tetapi karena dia menjalankan amanat maka wajib ikut. Ya, ini biasanya kelas 12. Ya, kelas 12 ini yang akan menjadi apa? Biasanya sebagian kelas 12 itu seperti itu. Kau nih awal-awal, ya, biasanya seperti itu. Maka jangan sampai itu terdengar. Ya, kalau itu terdengar, apalagi sampai menimbulkan hal-hal yang provokatif dan lain sebagainya, dan menimbulkan kerugian-kerugian material maupun non material, maka jangan sampai itu terjadi. Kemudian kelas 12 yang saya pesan, jangan sampai kalian mentang-mentang karena kalian mungkin tinggal sebentar lagi, ya, akhirnya banyak hal-hal yang kalian lakukan merusak. Ya, banyak yang merusak sarana prasarana pondok, banyak yang dirusak. Karena tinggal sebentar juga, akhirnya seluruh dinding dicat, ya, cat pakai macam-macam tulisan macam-macam. Ya, kalau itu terjadi, naudzubillah min dzalik. Nah, itu bagian tadi calon ciri-ciri orang melarat seumur hidup. Ya, itu adalah ciri-ciri calon orang yang melarat dan miskin seumur hidupnya di dunia dan akhirat. Ya, kalau itu terjadi kalian, maka itu ya adalah salah satu bagian dari ciri-ciri orang calon melarat dan miskin seumur hidup. Dan mungkin sakit, ya, sakit-sakitan yang ada, ya, perlu saya sampaikan. Untuk itu saya berharap pada anak-anak kelas 12, ya, jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita. Kita tetap istiqomah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita agar apa yang kita dapatkan menjadi barokah, menjadi bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Ya, jangan sampai apa yang kita lakukan menjadikan diri kita
susah. Ya, susahnya itu bukan pada diri kita. Ya, jangan sampai kalian merusak sarana prasarana pondok. Ya, jangan sampai kita ngasih aja merusak dulu. Ya, memelihara tidak merusak pula. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Selamat kepada anak-anak sekalian, saya ucapkan kepada yang telah tersusun terpilih menjadi ketua dan seluruh pengurus. Mari kita doakan semoga para pengurus yang terpilih beserta stafnya, mudah-mudahan Allah memberikan kesungguhan, kesuksesan, keikhlasan dalam melaksanakan tugas. Al-Hadiniyat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimin. Dan terima kasih saya ucapkan kepada para kelas 12 dan kelas 9 yang pada tahun kemarin telah melaksanakan tugas dengan ikhlas. Ya, yang melaksanakan tugas dengan ikhlas saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan menjadi amal jariah kalian semua, dan semoga siapapun yang melaksanakan tugas dengan sukses dengan ikhlas, semoga Allah nantinya akan menjadikan orang-orang yang sukses pula di masa yang akan datang. Dan semoga para kelas 12 nanti dapat melanjutkan pendidikannya dan menjadikan cita-citanya sebagai motivasi yang luar biasa, dan menjadikan wasilah mereka untuk tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan kelas 12 dan kelas 9 dimanapun dan kapanpun nantinya agar tetap istiqomah, rajin ibadah, dan tetap istiqomah dan selalu mengabdikan kehidupannya untuk nusa dan bangsa. Al-Hadiniyatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahman nomor 0124/PPA/SK/3/2024 tentang pengangkatan pengurus organisasi santri Pondok Pesantren Ar-Rahman masa hikmah 2024-2025. Menimbang 1. Bahwa telah dilaksanakan latihan dasar kepemimpinan dan pengkaderan calon pengurus organisasi santri Pondok Pesantren Ar-Rahman Majembaran Palembang selama 3 hari, dan pemilihan suara berdasarkan voting atau pemungutan suara. 2. Bahwa santriwan dan santriwati yang namanya tercantum pada lampiran ini adalah sebagai pengurus masing-masing bagian. 3. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu dituangkan dalam surat keputusan. Mengingat 1. Hasil pemungutan suara yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. 2. Hasil musyawarah dari Dewan Pembina dan persetujuan dari Mudir Pondok Pesantren Ar-Rahman memutuskan menetapkan bahwa santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Ar-Rahman yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini diberikan hak untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah menjadi tanggung jawabnya. Kedua, keputusan ini disampaikan sebagaimana perlunya, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana perlunya. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 7 Maret 2024. Mudir Pondok Pesantren Ar-Rahman Al-Ustaz Kiai Muhammad Musa SAG MPDI di Tanda Rahani. Lampiran 1 SK Ospa Putra, surat keputusan pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahman nomor 0124/PPA/SK/3/2024. Pelindung penasehat 1. Mudir Pondok Pesantren Ar-Rahman, 2. Kepala Madrasah Aliyah, 3. Kepala Madrasah Sanawiyah, 4. Kepala Madrasah Ibtidaiyah, 5. Kepala Sekolah SMK Ar-Rahman, 6. Asatiz dan asatizah Pondok Pesantren Ar-Rahman. Pembina Ustadz Ido M. Hum. Ketua OSPA Putra Bagus Akil Amil. Wakil Ketua OSPA M. Rifki Al-Amin. Sekretaris Fahri, Wakil Sekretaris Fahri Arizona. Bendahara Bilal Al-Fana. Wakil Bendahara Dimas Septiansa. Bagian ibadah pendamping koordinator Agung Nugroho, anggota Gutur. Bagian acara Muhadharah koordinator Nepri Said, anggota Haris dan Raihan Hidayatullah. Bagian pramuka koordinator Hambalan PPA Ar-Rahman. Bagian olahraga kesenian koordinator Aldi Fikri, anggota Fajar Ardiansyah, Hafiz dan Lukman Fajri. Bagian keamanan koordinator Hambalan PPA Ar-Rahman. Bagian kesehatan koordinator Uneca Agri Juna, anggota Hanjala. Bagian media koordinator Ahmad Bakri, anggota M. Gilang. Bagian bahasa koordinator Hakimuddin. Kemudian dilanjutkan dengan yang putri. Pembina putri Ustazah Martina SPD. Ketua OSPA Putri Miftahul Jannah. Wakil Ketua OSPA Naila Anggraini. Sekretaris Arsi Rimani. Wakil Sekretaris Nurul Aulia.
Bendahara Tasa Monika, Wakil Bendahara Akila Citra Putri. Bagian Bahasa, Koordinator Erlita Indar Pratiwi, Anggota Khairatul Bariyah Cika Cantika. Bagian Muhadharah dan Dakwah, Koordinator Fitri Vidika, Anggota Nyimas Karmila. Bagian Ibadah, Koordinator Wanda Hamida, Anggota Fadia Melani, Karen Palupis, Naila Anggraini. Bagian Olahraga, Koordinator Intan Agus Riani, Anggota Lucy Olivia dan Bisda Julia. Bagian Kesehatan, Koordinator Nela Ninda, Anggota XT Febrila Hizara. Bagian Keamanan, Koordinator Yunita, Anggota Clara Cantika Sartika. Bagian Kebersihan, Koordinator Mira Imilza, Anggota Siti Nur Alia Arina Alfa Hidayah. Bagian Kesenian, Koordinator Nevi Marcelia, Anggota Hafiza Fatona. Bagian Konsumsi, Koordinator Aulia Destri Putri, Anggota Ocha Nilamsari dan Tri Rahmawati. Bagian Media dan Publikasi, Koordinator Echa Ramadhani, Anggota Nurul Hidayah. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 7 Maret 2024, Mudir Pondok Pesantren Ar-Rahman Kiai Muhammad Muhsan SAG MPDI ditanda tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan SK OSIS oleh Ustadz Purza SAG MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa untuk anak-anak kelas 8 dan kelas 11 hari ini akan dibacakan sekali tidak alias sudah yang akan dibacakan surat keputusan. Artinya kalian akan diberikan tanggung jawab sebagaimana Mudir tadi mengatakan, ya, di amanah yang diberikan Mudir ini kita laksanakan dengan ikhlas, ya. Kenapa? Di luar pondok kita udah bagus, tapi kegiatan di dalam, kami lihat program kerja ini di dalam semua ada yang keluar. Jangan sampai ketika keluar semangat, di dalam terutama apa yang menjadi beban kita adalah sampah dan kegiatan-kegiatan itu banyak yang tidak peduli, pengurus terutama. Oleh karena itu hari ini, ya, coba di amanah yang diberikan ini dilaksanakan betul sampai akhir jabatan, ya, sampai akhir jabatan baru penuh, ya, kegiatannya. Jadi oleh karena itu sekali lagi, ya, terutama yang menjadi kekhawatiran kita, ya, sampah dan kegiatan-kegiatan, ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya di dalam upacara dan lain itu yang tidak ada kepedulian. Oleh karena itu kami harapkan pengurus yang sekarang betul-betul melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua, kami usulkan kepada pembina OSPA untuk membuat namanya, tempelkan di mana-mana biar tahu namanya itu sebagai pengurus, ya. Jangan sampai ditanya untuk melaksanakan tugas kami bukan pengurus. Nah, ya, tadi tempelkan di mana, Tuiko atau Tigepo, tanjakan namanya itu. Dan program kerjanya tempelkan juga, biar tahu, gitu ya.
Demikian. Surat keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Ar-Rahman nomor 02/020 PPA SK PD 3 Romawi 2024 tentang pengangkatan pengurus organisasi siswa intra sekolah atau OSIS masa khidmat 2024-2025 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan bahwa siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Ar-Rahman yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini diberikan hak untuk melaksanakan tugas, diberikan hak untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah menjadi tanggung jawab, tanggung jawab, bukan namanya saja pakai pen. Kedua, keputusan ini disampaikan sebagaimana perlunya dan atau apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana perlunya. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 10 Maret 2024. Kepala Madrasah Ustaz Sahrizal MAG ditandatangani. Selanjutnya surat keputusan, lampiran surat keputusan yang akan dibacakan oleh Kapolres. Pelindung garis miring penasehat 1. Mudir Pondok Pesantren Ar-Rahman 2. Kepala Madrasah Sanawiyah 3. Dewan Guru Pembina Ustadz Dwi Putra Purnama Maulana SPD. Wakil Pembina Ustazah Cahaya. Ketua OSIS Rama Yulistio. Wakil Ketua OSIS Nur Khalifatul Ilmi. Sekretaris Cinderella. Wakil Sekretaris Valenciano. Bendahara Andin Safitri. Wakil Bendahara F. Gerli Fadlan. Bagian Pendidikan Koordinator Radit. Anggota Muhammad Faris Ridwan Alia Hafiza Iski Fauzia. Bagian Kebersihan Koordinator Muhammad Yazid Rizki Ilman. Anggota Alvino Muhammad Firta Ramadan, Rizki Oktavina, Zahra Akira, Aura Muazzalinda. Bagian Kesehatan Koordinator Bayu Saputra. Anggota Raihan Pratama 8A, Kesya Putri Akila, Gelsi Atara Putri. Bagian Keamanan Koordinator Hafizuddin. Anggota Wahyu Pramana, M. Bintang, Raffi Aldo, Marsanda, Serin, Nobi, Amelia Putri. Bagian Perlengkapan Koordinator Erlangga Saputra. Anggota Kayis Ibnu Rabbani, Ajan Julia Pratama, Wanda Wulandari, Azkia Hafaza. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 10 Maret 2024. Kepala Madrasah Sanawiyah Ustaz Sahrizal MAG ditandatangani. Demikian pembacaan SK OSIS Madrasah Sanawiyah. Terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan ikrar OSPA dan OSIS oleh Mudir Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang kepada para pengurus baru diharapkan untuk balik
yang lain, semuanya mohon untuk sejenak memperhatikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi wasilah untuk kepengurusan di masa yang akan datang lebih baik, dan kita semua menjadi semangat ikhlas melaksanakan tugas, dan mudah-mudahan sukses semuanya. Yaitu mari khususnya anak-anak yang berada di depan, yang berdiri untuk mengikuti apa yang saya ucapkan nantinya, ya, yaitu untuk ikrar. Ikrar ini tujuannya yang pertama, permohonan kehadiran Allah, semoga Allah memberikan kemampuan dan kesuksesan. Itu mari kita ikutin, ya, saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kami pengurus organisasi santri putra dan pengurus organisasi putri serta organisasi siswa intra sekolah Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang masa khidmat 2024-2025 menyatakan serta berikrar. 1. Bertakwa kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. 2. Senantiasa menjalankan syariat Islam ala ahlu sunnah wal jamaah. 3. Bersikap atau berperilaku yang dijiwai akhlakul karimah. 4. Menjunjung tinggi nama baik pondok pesantren, pengasuh, dewan asatid, dan segenap santriwan-santriwati Pondok Pesantren Ar-Rahman. 5. Melaksanakan tugas serta kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan lillahi ta'ala. 6. Mendorong terwujudnya warga pesantren yang rahmatan lil alamin. 7. Menjadi uswatun hasanah bagi segenap santriwan
dan santriwati Pondok Pesantren Ar-Rahman. Dan demikian mudah-mudahan Allah akan tetap berikan keistiqomahan janji yang kita ucapkan pada pagi hari ini. Untuk itu semoga Allah tetap memberkahi. Maka kita bersama-sama membaca akhirul doa di suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, semoga Allah meridai kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mudir Ma'had Ar-Rahman Al-Islamiyah. Kepada para pengurus baru diharapkan untuk balik kanan. Kepada para pengurus baru dipersilakan untuk duduk. Acara selanjutnya, Sekapur Siri Pembina OSPA baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Mudir Ma'had Ar-Rahman Al-Islamiyah, yang sama-sama kita hormati para kepala madrasah dari Madrasah Aliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Pondok Pesantren Ar-Rahman, serta dan kami hormati juga Dewan Guru dan operator PU dan jajarannya yang sempat hadir dalam pelantikan OSPA periode 2024-2025, dan yang kami banggakan anak-anak didik kami dari kelas 7 sampai kelas 12 Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang. Langsung saja, tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, di sini saya menyampaikan amanah dulu dari Kepala Madrasah Aliyah bahwasanya kepemimpinan OSPA tahun lalu masih akan ditagih pertanggungjawabannya, karena laporan dari pembina sebelumnya sudah dikasih tahu tapi belum ada laporan. Jadi di hari ini yang baru membacakan laporan program kerja berbasis. Jadi masih ditunggu oleh Kepala Madrasah laporannya pertanggungjawaban OSPA yang baru. Kemudian pesan untuk OSPA yang lama, kemarin sedikit ada pembelajaran. Selama ini mungkin kalian pernah mendengar bahasa atau kalimat-kalimat mutiara seperti ini. Karena nilai setitik rusaklah susu sebelanga. Mungkin itulah hikmah yang dapat OSPA yang tahun lalu didapatkan. Tetapi kami masih menghargai bagi para pengurus OSPA yang aktif, yang tadi sudah didoakan oleh Al-Mukarram untuk kita semoga sukses, yang menjalankan amanahnya semoga sukses di dunia wal akhir. Jadi tidak ada perjuangan yang sia-sia seperti itu. Untuk OSPA baru, sebelum akan menjalankan amanah,
saya ingin bertanya, apakah kalian siap mengemban amanah ini? Apakah kalian siap? Amanah ini akan berjalan jika kita sama-sama bergerak. Ini bukan amanah pembina, ini bukan amanah bagian acara, bagian dan lain sebagainya, tapi ini amanah kita semua. Jikalau kita kompak, maka amanah yang diamanahkan oleh pondok ini insya Allah berjalan. Tapi jika kita pecah atau tidak saling satu menyatukan, maka pengangguran pasti ada dalam organisasi tersebut. Jadi awal dari sini mari kita sama-sama bergerak, merangkul, jangan sampai tidak kompak. Yang bagian bahasa bilang A harus semuanya bilang A, kalian bilang B. Nanti kedepannya ada apa-apa bisa bilang sama kami. Dan juga di setiap bagian, misal bagian bahasa itu ada koordinatornya. Kalian ditugaskan sebagai anggota yang nantinya akan membuat laporan. Seperti bagian bahasa itu nanti Ustaz Jalil, dan juga bagian ibadah itu Ustaz Sofi. Jadi ada koordinatornya masing-masing. Dan sekali lagi kami tekankan, tidak ada penghukuman bagi santri kecuali dicatat dan dilaporkan seperti itu. Terutama kekerasan fisik. Paham OSPA baru? Jadi kami wanti-wanti tidak ada kekerasan fisik. Cukup laporkan ke para koordinatornya masing-masing. Nanti kami akan menyelesaikannya. Kemudian izin kepala madrasah Alia dan Ibu Muhammad untuk Dewan Hambalan Pramuka belum kami libatkan karena kami masih butuh kontribusinya. Dan juga di sini adik-adik bisa melihat OSPA itu dan Pramuka juga itu bisa berkolaborasi. Dan juga di sini kami masih menghargai kakak-kakak kalian yang ingin mendedikasikan detik-detik terakhirnya di Pondok Pesantren Ar-Rahman. Makanya pada hari ini kami mengapresiasi Dewan Hambalan Pramuka atau Pramuka Pondok Pesantren Ar-Rahman. Sedikit atas sambutan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Allah, ampunan yang kita harapkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembina OSPA baru. Selanjutnya sekapur siri pembina OSIS baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa Alhamdulillah baru saja wisudawan, ya. Alhamdulillah menjadi magister agama Islam. Dan sama-sama kita hormati dalam madrasah sanawiyah yaitu Ustaz Sahrizal. Dan lagi sama-sama kita hormati kepala madrasah ibtidaiyah Ustaz Rizal ini. Dan sama-sama kita hormati Ustaz Nafizal, kepala SMK. Alhamdulillah telah hadir juga para dewan guru yang sama-sama kita hormati,
juga para asatidz serta para muslim dan muslimah serta para administrasi pendidik dan sebagainya yang sudah bersama kita di sini. Bahwa yang pertama, mari kita selalu senantiasa mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat menghadiri dalam kegiatan acara pelantikan para OSIS pada hari ini. Kemudian selanjutnya salawat serta salam tak luput kita curahkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberikan syafaat hingga akhir hayat. Anak sekalian, ya, terkhusus bagi OSKA dan OSIS yang baru saja dilantik, bahwa yang harus digarisbawahi, ya, adalah salah satu pelantikan ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab. Karena tanggung jawab itulah anak sekalian, ya, yang harus kita pegang dengan penuh amanah. Asatidz serta pimpinan serta kepala madrasah telah mempercayai kalian, ya, mensetujui kalian. Di situ ada beban amanah di pundak kalian. Ya. Oleh karena itu, ya, jadi kita selaku pengurus jangan beladas. Mentang-mentang kita jadi pengurus, ya, menindas adik kita yang kurang, ya, membuli, ya, dan sebagainya. Karena tahun belakang sudah banyak kejadian, ya, OSPA menindas adiknya, ya, berbuat tidak baik. Kemudian ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan tidak baik. Ini di luar, bukan di tempat kita. Alhamdulillah kalau di tempat kita dari awal pembentukan OSPA di zaman-zaman lalu sampai sekarang prosesnya baik. Alhamdulillah. Terkabar, ya, OSIS, ya, terkabar OSIS dan OSPA, ya, salah satu pondok pesantren di Indonesia ini sudah banyak sekali mengalami kekerasan dengan adik-adiknya. Nah, itu yang tidak ingin, ya, sekali kita temui di pondok pesantren kita ini. Karena mengapa? Ar-Rahman ini adalah pengasih anak sekalian, ya. Jangan dijadikan tempat kekerasan, ya. Kalau adik-adiknya tidak galak nurut, bilang dengan pengurusnya, ya, jangan kamu ambil tindakan itu, ya, jangan kamu berboki, ya, karena kita ini manusiawi, ya. Kalau nak kamu tindak lanjuti sendiri boleh, tetapi secara damai, ya, dengan kelembutan. Kamu baik dimarahi ustaz-ustazah, dikerasi lagi nak marah, ya, itu ustaz-ustazah. Apalagi kamu, ya, pengurus yang notabene masih menjadi santri. Jadi itu yang perlu harus kita garis bawahi, ya, baik OSPA maupun OSIS. Karena mengapa? Tanggung jawab kita ini bukan saja menggerakkan kegiatan di pondok pesantren ini, tapi menjunjung tinggi nilai nasionalis dan kemanusiaan, ya. Jangan mentang-mentang kita OSPA miliki jabatan yang tinggi dari adik-adik kita, ya, tapi berbuat yang tidak baik. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan, ya. Mudah-mudahan di tahun ini segala kegiatan yang kita beban, segala kegiatan yang kita inginkan, kita cita-citakan diberikan oleh Allah kemudahan, ya, dan semangat, ya, dedikasi kalian akan selalu kami junjung tinggi, ya, akan selalu kami dukung, ya, tidak akan
kami abaikan, ya. Dan semoga para OSPA dan OSIS yang baru dilantik hari ini memiliki semangat yang lebih tinggi lagi. Amin. Jadi itu anak-anak sekalian, ya, wabil khusus untuk para pengurus yang baru saja dilantik, baik OSPA maupun OSIS, ya. Nah, jangan, intinya, ya, ingat, jangan ada OSPA, ada OSIS, kamu anggap beda, tidak, ya. Karena kita di pondok ini dalam satu wadah, ya. OSIS juga kalau memiliki kegiatan koordinasi dengan OSPA, ya. Dan kami juga selaku pembina akan selalu berkoordinasi baik dengan pembina MA maupun MTS, juga dengan murid dan kepala madrasah aliyah. Itu anak sekalian yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan bentuk bahasa dan kata. Pada Allah kemudian saya harap Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembina OSIS baru. Acara selanjutnya pembacaan doa. Sebelum kita mulai berdoa, untuk para santri untuk tetap diam. Kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita doakan pada hari ini dan apa yang kita harapkan di masa mendatang, semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga segala urusan pekerjaan tugas kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dihindarkan dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ma'anin, hamdan yakin, hamdan wal-kafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najina min nar wa 'afwi 'inda al-hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rizqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farji'hu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pengurus baru dipersilakan untuk berdiri. Kepada para pengurus baru untuk kembali ke posisi semula. Itulah tadi prosesi pelantikan kepengurusan santri Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang. Kami mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya kepengurusan organisasi santri Pondok Pesantren Ar-Rahman masa bakti 2024-2025.